Oke, malam teman-teman semua. Salam kenal. Saya Cecil, saya dari Batam, saya ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Sekarang umur saya 39 tahun, mulai jalankan AFC dari April 2021. Sekarang adalah sudah 4,5 tahun ya, puji Tuhan ini sudah Shogun tahun kedua. Nah, singkat jelas padat. Jelaskan dulu, manual rank ini seperti apa sih sistemnya dan konsepnya? Apakah yang kita yang kita buat nih, misalkan kayak sekarang si Sisil Shogun, contoh gitu ya Ci ya, sebelum 15 November ini Shogun anggapannya. Terus apakah nanti setelah 15 November ini semua akan hilang? Bahkan yang Ci Sisil selama ini udah bangun jaringan segala macam gitu, riset dari nol, apanya yang di riset dari nol? Apakah omset hilang kah? Ataukah hanya akumulasinya aja atau gimana? Boleh dijelasin dulu nggak dari Cici? Oke, siap. Saya mau kasih gambaran ke teman-teman semua. Memang dari awal saya jalankan bisnis ini, April 2021, itu sebenarnya saya sudah targetkan untuk bisa capai rank. Nah, annual rank itu kan artinya peringkat tahunan gitu ya. Saya cuma mau info, kalian nikmati ya training-training kayak begini, karena training-training kayak gini umurnya sebentar lagi. Karena di Januari awal nanti mau ditiadakan training-training pengembangan diri ini udah mau ditiadakan. Karena saya nggak tahu, maybe tahun depan full kita akan bahas lebih ke arah online. Nanti seperti yang Nico udah cerita juga kemarin, nanti kita akan udah undang, memang yang udah certified itu dalam artian mereka yang memang sudah diakui ahli dan mempunyai sertifikat dari TikToknya. Untuk Hmm. apa? Untuk menjelaskan ke kalian, ini loh, menjelaskan ke kalian, ada yang ibaratnya level 1, kalian dari nggak punya TikTok, baru mulai mau main TikTok, harus gimana, dari fotonya seperti apa, dari cari nama seperti apa, dari buat konten seperti apa. Terus yang udah level berikutnya, konten yang bagus itu seperti apa sih, ya kan? Habis itu ada juga live sama konten itu lebih penting mana sih. Terus nanti level 3 mungkin akan lebih bahas ke arah poin-poin. Poin-poinnya itu apa? Kalau kalian live rame dapat berapa poin? Poin ini tujuannya untuk FYP. Kalau kalian buat konten bagus, likes-nya tinggi tapi engagementnya rendah, engagement tuh dari komen, dari share dan lain-lain, cuma likes-nya doang, itu seperti apa itu yang lebih rumit. Jadi nanti akan ada kelas-kelas khusus yang dimana untuk kalian gratis semuanya, asal datang. Kalau dari saya sih gratis, tapi saya akan liatin kalau misalkan kayaknya sepi peminat, ya kita akan pindah ke training tema lain atau apa segala macam gitu loh teman-teman. Tetap akan dilihat juga, di review juga. Nah ini udah kebuka, silakan Cici Sil. Oke, langsung ke annual rank ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dari awal saya gabung, waktu itu kan annual rank-nya tuh tanggalnya dari September ke September tahun depannya gitu ya. Jadi waktu saya gabung itu kan di bulan April 2021. Jadi ke September itu kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, saya lihat yang pertama itu target rank yang pertama teman-teman. Rank itu sebenarnya adalah peringkat di mana kita bisa dapatkan THR di situ gitu ya. Nah, cara untuk dapatkan THR itu adalah dengan akumulasi jumlah pasangan yang terjadi selama 1 tahun atau selama periode yang ditentukan. Nah, jadi kalau sekarang ini kan tanggalnya 16 November tahun 2024 gitu ya sampai 15 November tahun 2025. Berarti ini kan kurang sekitar 5 hari lagi seperti itu. Nah, waktu saya awal gabung di 2021 itu kurang lebih sekitar 150 hari. Jadi saya waktu itu selain sponsor pribadi untuk bisa dapatkan tiket jalan-jalan gitu ya, saya juga targetkan diri saya dalam 150 hari ini bisa tembus yang namanya peringkat pertama, namanya Toreda gitu ya. Toreda itu bisa dapat THR sebesar 5 juta gitu. Nah, ini saya kasih lihat ya ke teman-teman semua. Jadi ini perjalanan saya nih. Saya gabung April 2021, berarti kan waktu itu periodenya 2020 ya. Nah, bersyukur sekali sampai akhir periode di tanggal 25 September itu total pair yang sudah terjadi, jadi perkembangan paket di kiri, ketemu paket di kanan, itu terjadinya 146 pasang paket. Jadi saya dapat peringkat Toreda waktu itu, 5 juta ya. Jadi kan poinnya di sini kan dikali 10.000 seperti itu. Nah, di 2021 udah mulai sampai dari Oktober ke November ya. Dari Oktober ke November di 2021 saya tembus total pasangan yang terjadi itu di 883. Artinya di peringkat kedua ya, peringkat kedua itu kan Ronin. Ronin itu target jumlah pasangan yang terjadi 500. Nah, cuman waktu itu saya setelah sampai 500 pun saya tetap gas ya. Mana tahu bisa capai samurai waktu itu. Nah, ternyata sampai akhir periode total pasangan yang terjadi 883, saya tetap dapat Ronin ya waktu itu 25 juta. Terus di periode ketiganya saya tembus samurai ya. Samurai itu kan targetnya tuh 1.000 pasang yang terjadi ya. Paket kiri ketemu kanan. Nah, itu saya tembusnya waktu itu 3.765, peringkatnya samurai, THR-nya 75 juta. Nah, di periode keempat itu saya tembus Shogun. Nah, Shogun itu kan targetnya 5.000 pasang. Sampai akhir periode saya tembusnya itu di 6.819. Nah, jadi puji Tuhan di tahun 2023 penutupan 15 November 2024 kemarin saya dapat THR yang 575 juta. Nah, THR ini adalah bonus ketiga dari AFC teman-teman. Jadi bonus AFC itu kan ada case-nya tuh ada 3 tingkatan ya, ada harian, ada bulanan, dan ada THR seperti itu.
Nah, jadi di sini selain kita dapat THR, kita juga dapat yang namanya peringkat seperti itu ya. Tadi Pak Angga udah sempat bilang bahwa peringkat di FC itu kan ada 6 gitu ya. Jadi saya sudah puji Tuhan di peringkat keempat. Nah, untuk tahun ini pun saya sudah di Shogun kembali seperti itu. Nah, jadi yang ditanya Pak Angga tadi, kalau misalnya nih ya, 5 hari lagi kan udah tanggal 15 November, ya kan? Apakah ulang lagi dari nol gitu ya? Terus yang ulang dari nol yang mana? Terus yang nggak ulang dari nol yang mana? Nah, ini per sekarang teman-teman ya, per tanggal hari ini, total pasangan yang sudah terjadi di jaringan saya adalah 6.616 pairing gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya hari ini nih bertepatan dengan tanggal 15 November gitu ya, berarti kan besok sudah 16, sudah periode baru gitu kan. Jadi yang reset atau yang ulang lagi dari nol yang sudah terjadi teman-teman ya. Jadi yang 6.616 ini yang di reset seperti itu. Nah, di situ kan karena periode ini sudah tembus, otomatis nanti bonus yang 575 juta cair gitu ya. Nah, yang tidak hangus adalah yang belum terjadi. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, untuk perolehan paket kiri dan paket kanan saya seperti itu ya. Jadi per hari ini saya tembus 17 pair ya, pair pertamanya 10, pair keduanya 7, berarti kan 17 pair hari ini seperti itu. Jadi yang belum terjadi kan otomatis yang kanan ini ya, yang banyak gitu ya. Nah, otomatis ini yang tidak hangus, tidak ulang dari nol seperti itu. Yang ulang dari nol adalah yang sudah terjadi. Nah, cuman kan di sini kalau misalnya kita bilang kok ulang ulang dari nol gitu kan ya. Nah, makanya teman-teman kalau saya pribadi sih ya dari awal mulai jalankan gitu ya, saya kan artinya awalnya tuh dari nol kiri, nol kanan gitu kan. Terus kita kan recruiting, kita sponsoring gitu ya, kita jualan gitu kan ya. Nah, dari jualan-jualan itu kan pastinya kita juga ada follow up ya, gimana kalau misalnya member sudah merasakan manfaat gitu kan. Nah, dari situ tuh dari follow up itu kebanyakan dari tim saya itu kan 90% dari sakit penyakit ya. Jadi dari follow up begitu mereka ngerasa ada perbaikan, mereka mau konsumsi lagi gitu kan ya. Nah, kebanyakan saya tanya gitu pas pembelian paket berikutnya itu mereka mau coba rasakan bonus atau mereka mau eh, apa namanya besarkan hak usaha seperti itu. Nah, kebanyakan di tim saya kan rata-rata mirip saya juga gitu ya. Awal saya jalankan bisnis ini kan awalnya juga karena kebutuhan akan produk gitu. Awal beli produk juga jujur aja waktu itu ngutang gitu ya. Jadi selain butuh produk saya juga butuh income-nya gitu. Jadi begitu saya gabung ya kan, saya buka titik kedua, saya lihat bonusnya benar-benar masuk ya keesokan harinya, bagi saya luar biasa seperti itu. Nah, itu juga terjadi sama mitra-mitra saya. Jadi begitu mereka merasakan bonus gitu kan ya, bisa jadi kan mereka juga dalam beli produknya juga terkendala dari segi dana gitu kan ya. Tapi begitu merasakan bonusnya terbukti masuk gitu kan, mereka jadi ada gambaran gitu ya gimana biar ke depannya lagi itu bisa lebih ringan belinya seperti itu. Jadi otomatis dari situ yang awalnya pengguna atau user gitu kan ya, begitu mereka merasakan penghasilan juga gitu kan ya, mereka happy gitu kan ya, mereka mau cerita, mereka mau berbagi gitu kan ya. Nah, dari tim saya itu 90% rata-rata bisa jalanin seperti itu. Jadi mereka juga bisa dapat penghasilan dan mereka juga punya kesaksian masing-masing. Nah, kalau untuk periode berikutnya, memang dari periode kedua itu saya sudah punya tim, ya kan. Jujur aja di periode kedua di tahun 2022 itu toreda saya melambat gitu ya. Jadi periode pertama kan saya gabung itu 4 bulan saya udah toreda. Nah, di periode kedua di 5 bulan setengah saya baru toreda. Cuman waktu itu begitu apa saya sharing lagi ya, saya follow up lagi mitra-mitra yang sudah gabung, mitra-mitra yang sudah konsumsi gitu kan ya, dan begitu mereka kebuka ada jalan biar mereka bisa konsumsinya lebih ringan atau bahkan gratis gitu ya. Nah, dari yang user gitu kan, rata-rata mereka juga bisa jalanin seperti itu. Nah, jadi puji Tuhan di periode kedua setelah saya follow up lagi ya member-member yang sudah ada, kan bukan nol kiri nol kanan lagi tapi sudah ada member gitu kan ya, walaupun kita nggak tahu nih siapa yang bakal jadi pebisnis serius seperti itu, tapi rata-rata begitu sudah follow up gitu kan ya, kasih mereka gambaran lagi bahwa di sini ada loh jalan bagaimana mereka bisa konsumsi produknya lebih ringan atau bahkan gratis seperti itu. Nah, jadi di periode kedua makanya tadi tembus Ronin ya. Nah, di periode ketiga waktu itu sudah mulai kelihatan nih ya kan, mulai kelihatan siapa yang capai trip jalan-jalan gitu kan ya, siapa yang capai peringkat juga gitu kan ya, itu saya follow up kayak gitu. Nah, kebetulan juga di periode kedua dan ketiga itu saya sudah mulai roadshow. Jadi yang tadinya kenal via online gitu kan ya, saya samperin satu-satu, saya temenin gitu kan. Nah, jadi dari situ mereka bisa capai peringkat juga seperti itu. Nah, dengan mereka yang capai peringkat gitu kan ya, bukan saya sendiri juga, otomatis di periode-periode berikutnya itu lebih apa ya? Lebih cepat gitu ya untuk pencapaiannya. Jadi saya di periode ketiga ya kan saya samurai tuh. Samurainya tuh di bulan April ya, di bulan April saya sudah samurai, sudah tembus 1.000 pair waktu itu. Nah, di periode keempatnya ya waktu itu kalau nggak salah saya di Januari. Jadi lebih cepat lagi teman-teman ya. Di Januari saya sudah samurai lagi seperti itu. Makanya di periode keempat saya bisa ke Shogun ya sampai akhir periode. Mungkin di situ dulu Pak Angga. Oke.
Nah, jadi itu barusan dijelaskan tentang Anoa Ring ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya apapun yang kalian bangun di sini dari sisi jalan lah ya. Maksudnya akan hilang ya. Maksudnya selama ini kita bilang, oh ya nanti akan dikrisis lagi dari nol terus takut kayak, wah nanti orang-orang yang saya udah ini hilang semua harus ini. Enggak, yang hilang itu hanya akumulasinya. Jadi Ya, setiap tahun kita ada akumulasi, artinya kalau yang udah dihitung di 2023 nggak akan dihitung lagi di 2024 dan seterusnya gitu ya, Ci, bener betul. ya. Yang sudah Jadi biar terjadi, gimana hmm, gimana. yang sudah terjadi kan sudah selesai gitu kan. Jadi kalau misalnya Hmm. contoh nih, ada siapa nih, Kak Mariet nih, misalnya hari ini tanggal eh 15 ya, tanggal 16 November, berarti sudah periode baru kan. Nah, sampai tanggal 15, 23, 59, Kak Mariet nih cuma 99 per gitu ya. Nah, otomatis kan belum capai yang peringkat awal ya, peringkat awal kan Toreda tuh harus 100 per. Jadi kalau misalnya miss otomatis tidak dibayar ya Toredanya, karena kan masih kurang satu. Kan target minimumnya Toreda itu 100 per ya. Nah, yang hilang yang sudah terjadi teman-teman ya, per yang sudah terjadi. Tapi kalau misalnya tim yang sudah terbentuk, otomatis kan timnya tetap ada gitu ya. Nah, tim yang sudah ada itu kita bisa follow up. Apakah mereka nanti repeat order, apakah mereka juga nanti bisa recruiting temennya lagi gitu kan ya. Yang Hmm. tadinya kita mulai awal 0 kiri 0 kanan gitu kan ya, misalnya sudah ada 10 kiri 10 kanan nih tim kita gitu kan, walaupun kita belum capai rank nggak masalah teman-teman. Dari 10 ini kita 10 kiri 10 kanan kita bisa follow up nih gitu ya. Apalagi kalau misalnya susunannya sudah panjang gitu kan ya, kita bisa follow up satu-satu dari atas gitu kan ya, kita kasih tahu, kita tanya kabarnya, kita kasih tahu ada kesempatan nih kalau misalnya bisa beli lagi untuk konsumsi misalnya gitu ya, atau misalnya bisa rekomendasi ke temen yang lain untuk beli gitu ya, bisa langsung dapat bonus kayak gitu. Nah, jadi otomatis kalau misalnya mereka kebuka pikirannya, ternyata bisa dapat penghasilan gitu ya. Jadi kita nggak ngerjain sendiri teman-teman. Kalau misalnya 10-10-nya kebuka nih pikirannya gitu kan ya. Untuk 100 pair itu ya udah gitu kan. Kalau kalau saya pribadi sih awal gabung itu saya targetin diri sendiri dulu karena kan belum tahu ya siapa yang bakal jalan gitu kan. Jadi otomatis saya targetin diri saya sendiri. Tiap hari harus closing satu paket, tiap hari harus terjadi 100 pair. Nah, saya lihat nih sisa harinya untuk ke annual rank itu berapa hari lagi. Waktu itu kan 150 hari. Jadi kalau misalnya saya nargetin satu hari harus satu paket, saya bisa tembus jalan-jalannya berapa hari gitu kan. Terus kalau satu hari terjadi satu pair, harusnya 100 hari saya sudah toreda seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya sudah punya 10 tim kiri, 10 tim kanan gitu kan ya. Misalnya dari 10 itu cuma dua deh. Cuma dua tim kiri, dua tim kanan yang bisa ngerjain bareng-bareng kita gitu kan ya. Berarti kan eh, tinggal dibagi dua aja gitu ya. Misalnya satu hari tim kiri ini bisa masing-masing closing satu paket. Berarti kan kalau dua, berarti kan dua paket. Dua paket ketemu dua paket, berarti dua pasang gitu ya. Dua pasang, berarti 100 pasang bagi dua, otomatis 50 hari harusnya udah toreda kayak gitu. Jadi bisa Oh, lebih cepat oke. gitu. Karena udah punya timnya. Oke. Tinggal mau follow up atau enggak. Siap, itu ya. Jadi ya penjelasan sedikit lah. Maksudnya kalian selama ini kan nggak tahu ya. Maksudnya ada yang nggak tahu kayak anu orang itu seperti apa, sistemnya seperti apa. Itu penjelasan. Oke, Cicisil nggak Oke. ikut UK Triple Enggak, enggak, justru Cicisil karena nggak nggak ikut ikut lah. makanya Lagi di bisa Hawaii Zoom. tuh dia. Lihat aja tuh backgroundnya lagi di Hawaii. Lagi di Hawaii. Lebih jauh mainnya Cicisil. Nah, Eh, ngomong-ngomong lebih jauh, Ci. Gini, ini saya bercermin, bukan bercermin. Saya ngelihat dari yang kita bahas di podcast juga ya. Ini kita bawa ke online. Jadi buat teman-teman yang males nonton podcast atau belum nonton bisa tahu juga. Cicisil ini terkenal sering banget keliling-keliling. Saya nggak tahu kelilingnya maybe area Batam, masih pulau-pulau situ juga, atau kadang-kadang bisa ke pulau lain bahkan. Dan biasanya pergi seorang diri, bukan seorang diri, berdua ya biasanya Ci ya. Apakah kadang sama berdua, kadang sendiri. Nah, berduanya pun dua-duanya cewek, teman-teman. Nah, Ya, kan? Sama timnya biasanya Mbak Desi ya. ya Mbak Desi, ada yang Nah, lain juga. ya, tapi ada pernah sendiri juga. Nah, Mm. kita ngomongin tentang roadshow sekarang. Apakah di awal periode itu biasanya kita harus langsung gas kayak begitu, harus langsung keliling lagi, atau biasanya tuh ada gini, Ci, ya saya nggak tahu, apalagi Ci Sisil, Shogun gitu ya, pasti kan timnya banyak. Apakah mau nunggu timnya panas dulu baru gerak, atau justru Ci Sisil yang manasin gitu loh? Oke, sebenarnya nih abis minggu ini kan Sabtu ini kita buat LOP di Batam. Habis LOP saya udah mau go lagi. Waduh, emang nggak bisa diem ya teman-teman ya. Ya nggak, saya nggak tahu nih, ini nggak bisa diemnya perlu dicontoh atau tidak. Oke, jadi teman-teman saya sudah jalan dari Aceh sampai Papua. Ya walaupun saya tinggal di Batam, saya sudah jalan dari Aceh sampai Papua. Jadi memang saya seneng roadshow, saya seneng jalan, saya seneng ketemu orang, apa namanya, lihat daerah baru, tempat baru gitu ya. Jadi ada yang tanya, saya lebih banyak online atau offline? Sebenarnya saya lebih suka offline gitu ya ketemu orang. Kalau di online saya lebih ke personal branding. Nah, kadang pun kalau misalnya udah kebanyakan di offline kan habis waktu tuh, saya kan juga tetap sponsoran gitu ya teman-teman biar bisa dapat tiket jalan-jalan. Itu kadang kalau di sosmed saya juga pakai iklan gitu ya. Nah, kalau misalnya
Apa tadi pertanyaannya Pak? Nggak lupa aku. Eh, apakah harus langsung gas Oh, apa langsung roadshow. biar Oke. CCTV manasin atau biar tunggu timnya panas baru CCTV samperin? Oke. Jadi kalau untuk sekarang-sekarang ini kan udah tahu nih daerah mana yang berkembang dan daerah mana yang apa namanya memang lagi panas gitu kan. Nggak nunggu dipanasin sih, memang sudah panas. Nah, cuman kan Hmm. mungkin dari awal kali ya. Kan awalnya aku jalanin 2021 tuh 8 bulan offline karena COVID gitu kan. Terus juga di 2022 awal mulai roadshow itu pun nggak ada kepikiran roadshow teman-teman. Jadi karena mamaku kan yang pertama kali konsumsi produk ya, mamaku kan tinggal di Jakarta, aku di Batam. Jadi begitu mamaku ada perbaikan, COVID sudah reda, aku bawa mamaku jalan-jalan gitu ya. Mamaku ini dari yang terbaring teman-teman ya, jadi sampai bisa jalan, terus udah ada penghasilan tabungan ya dari AFC gitu kan ya, udah bawa mama jalan-jalan. Nah begitu bawa mama jalan-jalan gitu kan banyak kenal member-member ini dari online ya, dari Facebook, dari Instagram gitu. Eh, Kebetulan waktu itu ada LOP ya, ada LOP di Bogor dan Bandung. Nah, jadi kebenaran waktu itu tuh belum ada member yang jalan ya di Bogor dan Bandung, cuman penasaran nih sama LOP-nya. Ya udah, aku sama Mbak Desi waktu itu ikut LOP ya. Jadi pengen tahu gimana cara jalanin AFC, gimana testimoninya selain testimoni di grup kita gitu kan. Pokoknya pengen belajar lah dari tim lain waktu itu. Nah, terus ternyata begitu kita jalan, baru kebuka ya pikiran, oh ternyata aku punya teman di sini, aku punya teman di sini, aku punya mitra di sini. Jadi kita samperin satu-satu teman-teman. Nah, jadi waktu itu disamperin satu-satu ternyata mitra-mitra ini senang gitu kan ya, dan mereka lebih kebuka lagi pikirannya bahwa di sini tuh selain solusi sehat gitu kan ya, ada solusi untuk finansial juga. Jadi yang tadinya gabung karena sakit penyakit gitu kan ya, kebuka juga nih pikirannya juga biar bisa dapat penghasilan gitu. Jadi artinya kita juga punya tim kerja ya satu-satu bermunculan seperti itu. Nah, jadi awal-awalnya mulainya seperti itu teman-teman. Terus makin melebar lagi nih dari Jawa gitu kan ya ke Sumatera, ke Kalimantan gitu kan. Karena kan melihat begitu kita datengin ya kan kita dampingin mereka niru kita gitu ya walaupun kita udah pulang lagi nih ke Batam gitu kan ada pertumbuhan gitu loh jadi makin hari roadshow-nya itu makin jauh tapi makin seneng kayak gitu nah jadi akhirnya di 2023 mulai jauh lagi tuh ke Flores gitu kan ke Maluku sampai Maluku Ujung ya Maluku Barat Daya Maluku Tenggara Barat gitu gitulah sampai Maluku Tengah dan sebagainya seperti itu nah jadi kalau Tangga tadi tanya apakah aku tunggu tim panas baru jalan baru roadshow gitu ya enggak jadi aku patokanku kalau nyamperin mitra gitu kan yang beda kota sama aku, pertama dia harus punya dulu yang namanya kesaksian pribadi gitu kan. Terus yang kedua dia juga harus punya bonus. Jadi sudah pernah merasakan bonus. Begitu kita turun di tempatnya gitu kan ya walaupun dia cuma satu orang tapi dia mau bagi waktunya supaya kita bisa barengan sama dia jalan gitu kan ya. Ya udah aku samperin tuh gitu kan. Nah, jadi kenapa aku harus ada kesaksian pribadi dari si mitra dan dia juga udah rasakan bonus karena begitu kita turun di daerah baru teman-teman ya yang dikenal orang di situ kan dianya gitu ya bukan kita kan orang luar gitu kan ya nah jadi si mitra ini harus minimal punya dua itu punya kesaksian pribadi dan punya bonus gitu ya jadi dia bisa branding dirinya sendiri seperti itu nah rata-rata sih kalau kita mulai prospek itu mulai selalu ceritanya dari diri sendiri jadi rata-rata mitra tuh bisa niru seperti itu teman-teman nah kebenaran mitra kalau misalnya dia sudah punya kesaksian pribadi, terus dia juga sudah pernah rasa bonus, walaupun dia nggak pinter bicara, minimal dia bisa branding di sosial media tentang dirinya sendiri, kayak gitu. Nah, rata-rata sebelum pergi pun sebenarnya sudah ada perkembangan. Nah, jadi begitu pergi, nah kita langsung buat acara bareng nih, bisa door to door gitu kan ya, bisa kita sosialisasi ke kantor-kantor, sekolah-sekolah, atau ke puskesmas gitu kan. Yang penting dia bisa buat jadwal lah untuk kita ngerjain bareng-bareng. Nah, atau bisa juga kita langsung buat LOP atau mini LOP seperti itu. Kebanyakan sih kalau misalnya mitranya sudah lebih 20 ya, sudah lebih 20 di satu daerah, walaupun yang baru bisa mandiri cuma satu, ya rata-rata aku buat mini LOP seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang nunggu panas, nggak juga sih. Kebanyakan aku berangkat roadshow itu, kayak inilah, kayak nanti tanggal 16 atau 17 itu aku udah mulai jalan lagi. Itu karena ada undangan juga ya, sosialisasi. Ya udah aku datengin tuh ke Jambi. Nah, begitu lihat dia serius gitu kan ya udah aku samperin. Jadi nggak nunggu panas teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak sekarang ini ya, sekarang ini kan sebenarnya tinggal 5 hari lagi nih penutupan annual rank. Biasanya kalau orang sudah capai targetnya gitu kan udah eh, stay low ya, sudah slow gitu kan. Nah, cuman kalau aku pokoknya gas aja terus. Kayak periode kemarin kan sebenarnya aku tembus Shogun itu di bulan 9. Jadi masih ada sisa 2 bulan gitu kan. Nah, sisa 2 bulan ini aku langsung mikir nih gimana next target. Next target setelah Shogun kan Daimyo. Daimyo kalau misalnya 10.000 ya kan 10.000 kalau dibagi eh, dengan yang sudah aku kerjakan ya rata-rata PR-nya terjadi berapa gitu kan ya. Waktu itu aku hitung kalau nggak salah 14 bulan gitu kan 14 bulan dengan performa
performa pairingku periode kemarin ya 2024. Jadi dengan rata-rata pair yang terjadi, kalau 10.000 dibagi dengan rata-ratanya ini, aku butuh 14 bulan nih untuk Daimyo. Nah, kalau 1 tahun kan 12 bulan. Jadi aku harus curi start nih, 2 bulan lebih cepat daripada orang-orang lain. Makanya waktu itu di 2024, setelah tembus Shogun pun di bulan 9, aku tetap gas roadshow tuh ke Makassar, ke Kalimantan, ya, ke macam-macam kayak gitu. Gitu Pak Angga. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini ya jadi makanya ini teman-teman yang saya sering bilang ya, kalian tuh dengerin dulu sharingnya karena nih lihat pertanyaan kalian semua terjawab loh barusan tanpa kalian nanya, udah langsung dijelasin sama Cisil. Jadi nggak disimak dulu aja. Ya kalau misalkan nanti ada yang mau tanya ya dicatat-catat dulu deh gitu kan. Terus ada yang bilang juga Cisil katanya meriang kalau nggak roadshow bakal tim ini Oh kesaksian iya, langsung dari Desi Nurlilai. iya. Kalau lama-lama di Batam gitu kayak ada yang kurang gitu. Nah, gitu. Itu ya. Tapi nggak bisa diemnya, tapi yang menghasilkan ya Ci ya. Jangan nggak bisa diemnya, tapi yang aneh-aneh itu udah Iya, beda tuh. betul. Yang ini menghasilkan Betul. kan, terus membantu banyak orang juga. Iya. Nah, Oke. lihat momen juga kan Pak, kayak ini Hmm, kan November nih. Desember ya. kan Natal gitu ya. Nah, ya jujur aja teman-temannya dari 2022 aku mulai roadshow itu, aku kesampingkan dulu itu. Natal, Imlek. Oh, serius? Serius. Waduh. Kalau nggak salah Jadi, 3 tahun tuh. Karena kan mamaku di Jakarta kan, aku di mhm. Batam. Jadi aku pikir ya udahlah, eh, pas Imlek gitu kan, ya udah aku ke Jakarta tuh. Ke Jakarta udah pasti bukan cuma Imlek gitu kan, tapi juga ikut roadshow. Karena kan bawa anak-anak juga gitu kan Hmm. ya. Tahun ini Nah, jadi gimana Ci? sama. Ada, aduh, sudah ada preparationnya ya dari sekarang ya. Jadi kalau Desember kan, ya udah aku cari daerah yang mitra-mitranya tidak merayakan Natal gitu kan. Hmm. Nah, terus nanti kalau Imlek, daerah-daerah yang mitranya tidak merayakan Imlek gitu. Hmm. Kayak gitu juga puasa Lebaran ke mitra-mitra yang tidak menunaikan ibadah puasa dan mitra-mitra yang tidak merayakan Lebaran kayak gitu. Oke. Ditukar-tukar aja lah ya, Iya, dicocok-cocokin. Oke, gitu. kita ke berikutnya. Oke. Hmm. Nah, sekarang masuk ke prospecting Ci atau ya kalau dari sisi Cisil lebih ke arah bantuin bantuin membernya untuk prospek kali gitu ya Ci ya. Kira-kira Ya, biasanya apa tuh yang dilakuin? Kita mau belajar budayanya aja, budaya tim Cisil deh. Nggak usah yang oke. general nggak apa-apa, tapi kalau dari tim Cisil sendiri pasti punya satu budaya yang biasa setiap tim tuh beda-beda Ci. Ada yang biasanya oh saya nggak pernah offline, saya online aja. Atau yang saya Mm-mm. mainnya offline aja, nggak pernah Mm-mm. online. Atau saya hybrid dua-duanya. Atau yang saya biasanya jelasinnya marketing plan aja nih. Atau saya Mm-mm. biasanya jelasinnya nih lebih ke arah produknya aja. Atau saya biasanya kemana-mana harus bawa iPad, ada yang kemana-mana Mm-mm. harus papan tulis, beda-beda deh pokoknya. Mm-mm. Saya mau denger dari budayanya tim Cisil sendiri. Ceritain sih, boleh sedikit. Oke, kalau timku sih macam-macam juga ya Pak. Ada yang offline, ada yang online, ada yang dua-duanya gitu kan ya. Bahkan ada yang jadi pentolan TikTok, yang top sponsor ya kemarin Kak Vio. Kak Vio Hmm. tuh waktu itu Toreda, bonusnya bisa serasa Shogun. Ya. Jadi Toreda bisa 100, di atas 150 juta gitu ya per bulan gitu kan. Itu full totally dari TikTok ya, dari konten dan dari live. Nah, cuman kalau dari aku pribadi sebenarnya aku lebih senang offline ketemu orang. Kalau online-nya aku lebih ke personal branding. Nah, kalau personal branding kan rata-rata tuh teman-teman dekat atau orang-orang yang sudah kenal aku gitu ya. Hmm. Jadi prospeknya ya udah gitu kan, kontak gitu kan buat janji gitu kan ya, ketemu, kalaupun belum closing ya nggak masalah gitu kan. Sambil aku kalau misalnya jalan kemanapun gitu ya, tetap nyari teman baru gitu ya. Jadi nggak milih-milih kalau teman baru. Nah, kebetulan juga di sini ada hadir ya. Aku punya Toreda baru dari Jayapura yang tadinya tuh aku kenal suaminya tuh dari bandara. Cuma karena suaminya senyumin aku, ya udah aku senyumin balik jadi ngobrol gitu kan ya. 2 bulan kemudian istrinya gabung, 3 bulan gabung istrinya langsung tembus cruise gitu kan ya. Puji Tuhan sekarang sudah Toreda di Jayapura nih. Baru 1 kali aku samperin waktu itu. Ada nih Kak Oka hadir juga ya. Hmm. Nah, jadi nggak pernah pilih-pilih temen ya. Kalau aku pasti tiap jalan itu kemanapun akan cari teman baru, cari prospekan baru gitu kan. Minimal tukaran nomor HP, tukaran sosmed gitu kan ya. Dan tiap hari itu aku selalu update update status ya, status WA, story dan sebagainya apa gitu kan. Jadi dia bisa mantau perkembangan aku. Atau kayak kemarin yang baru-baru ini kan ada roadshow bareng manajemen tuh. Yang jujur aja aku di Jambi itu aku punya tim yang direct sponsor pribadi itu 1 orang gitu kan. Itu pun kenalnya dari Facebook. Aku samperin juga. Terus kalau pas ikut LOP Bangka itu, jujur aja aku belum ada tim di Bangka ya. Padahal aku kan orang Bangka nih. Tapi ya udah aku gunakan momen LOP itu untuk bisa ya minimal pulang kampung ya, reuni sama teman-teman sekolah gitu kan ya. Jadi biar narik lagi nih lebih banyak daftar nama seperti itu. Jadi kalau aku seperti itu. Ya kalau dari tim sih banyak macam ya. Ada yang online, ada yang offline, ada juga hybrid dua-duanya online dan offline. Nah kalau yang apa
yang sudah samurai ya, contoh kayak Mbak Desi, Everlina itu kan mirip-mirip aku juga sih jalaninnya online dan offline gitu kan. Sebenarnya kalau kita pribadi itu nggak terlalu pintar ngomong teman-teman. Kalau kita prospek itu cuma cerita tentang diri sendiri ya, dan rata-rata itu bisa diduplikasi, bisa ditiru lah sama mitra-mitra kita seperti itu. Kalau aku sih kalau prospek itu cuma 5 langkah. Aku cuma cerita kenapa aku gabung, apa yang aku perjuangkan, manfaat yang sudah dirasa gitu kan. Terus apa rencanaku sama calon mitra, terus apa komitmenku gitu ya, jalanin bisnis ini dan sebagainya seperti itu. Jadi rata-rata bisa bisa tiru seperti itu. Nah, kalau sosmednya aku lebih ke siapa aku gitu kan, siapa keluargaku, aku ngapain gitu kan, aku sama siapa, aku kemana kayak gitu. Jadi lebih ke personal branding. Sambil juga dibantu dengan iklan-iklan seperti itu. Jadi bisa iklan Facebook, bisa iklan Instagram. Nah, dari situ lumayan tuh dapat banyak sponsoran baru seperti itu. Nah, kalau Facebook, Instagram ini aku beberapa kali dapat ya member baru itu ternyata mereka sudah mantau itu bisa 2 bulan sebelumnya gitu kan, 3 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya gitu kan. Nah jadi begitu mereka udah klik gitu kan, ya udah mereka kontak, kita ngobrol gitu kan, kita ini sharing apa segala macam ya, puji Tuhan closing kayak gitu. Atau misalnya sudah ngontek dari aku dapat member ada yang ya sudah ngontek dari tahun kemarin gitu kan ya, cuman nanya akhirnya dapat satu momen klik gitu ya, akhirnya gabung. Jadi teman-teman intinya semua kita jangan pernah berhenti untuk sharing kegiatan kita, sharing juga tentang FC ke siapapun gitu. Terus walaupun misalnya nggak kenal orangnya juga nggak masalah. Kalau aku pribadi sih kalau misalnya orangnya kelihatan oke gitu ya, orangnya positif gitu kan ya, udah tuh pasti aku ngajak ngobrol ya. Dan kita nggak tahu nih siapa yang bakal jadi tim kita, siapa yang bakal jadi jenderal kita nggak tahu. Cuman kalau aku pribadi, begitu orang gabung gitu ya, sebisa mungkin dia juga merasakan apa yang kurasakan. Jadi kalau misalnya aku dapat bonus, ya sebisa mungkin dia juga bisa dapat bonus kayak gitu. Karena pengalaman dari bisnis-bisnis sebelumnya, kalau misalnya mitra-mitra kita juga bisa merasakan penghasilan, teman-teman ya, otomatis jaringan kita lebih stabil, lebih kuat seperti itu. Apalagi kalau misalnya yang sudah merasakan penghasilan ini mereka bisa capai pencapaian juga gitu ya. Apakah itu jalan-jalan, apakah itu peringkat gitu kan ya. Makin banyak yang capai jalan-jalan, yang capai peringkat, otomatis jaringan kita juga makin stabil kayak gitu. Nah, dengan harapan makin stabil, makin banyak peringkat, makin banyak yang capai jalan-jalan, jaringan kita juga makin cepat berkembang seperti itu. Gitu Pak Angga. Oke, oke Ci, lagi ngomongin yang tadi juga masih. Ini saya meluruskan yang takutnya orang-orang pada salah kaprah gitu ya. Mm-mm. Takutnya ntar orang mikir kayak Ci Sisil kan contoh nih, ada 4 tahun, misalkan berarti tahun pertama Toreda, tahun kedua Ronin, tahun ketiga Samurai, 4 pasti Shogun. Apakah setiap tahun itu ada jaminan kita pasti naik rank atau semua sesuai dengan kinerja atau semua tergantung keberuntungan atau tergantung apa tuh Ci? Mau tahu tuh, maksudnya kan ini rata-rata saya tahu yang nonton ini kan ya baru-baru gabung atau masih baru-baru merintis bisnis di sini gitu kan, rata-rata ini masih belum belum ada ranking yang kayak top 3, top 4 gitu loh Ci. Nah tapi boleh Oke, di-sharing apakah pasti naik atau dari faktor apa orang itu bisa naik ranking? Saya nggak bilang cepet oke, deh, tapi intinya oke, naik ranking aja deh gitu. siap. Faktor utama dari diri sendiri, jujur aja teman-teman, kalau aku pribadi, aku nargetin diri sendiri. Ya, jadi begitu sudah tahu marketing plan, ada peringkat-peringkat, terus bisa dapat THR gitu kan ya. THR kan luar biasa ya, dari 5 juta sampai 3 miliar. Dan semuanya sudah ada orang-orangnya, artinya kan sudah terbukti, tinggal kita mau atau tidak gitu kan. Nah, kalau aku pribadi, yang aku targetin diri sendiri. Dari periode pertama tuh kan, yang sisa 150 hari, aku nargetin diri sendiri. Pokoknya 100 hari udah harus tembus gitu kan ya. Terus pertanyaan Pak Angga tadi, apakah pasti akan naik gitu kan. Nah, jadi periode kedua teman-teman, aku tuh udah janji nih ke diri sendiri, pokoknya tiap tahun tuh aku harus naik minimal 1 kelas gitu kan. Nah, ternyata di periode kedua aku melambat. Yang apa namanya? Di periode pertama kan 4 bulan Toreda. Di periode kedua malah aku melambat 5,5 bulan baru Toreda kayak gitu. Nah di situ aku koreksi diri sendiri teman-teman. Aku dengar lagi gitu ya, ikut lagi pertemuan, ketemu lagi leader-leader gitu kan ya, nampung lagi banyak banyak sharing ya dari mentor-mentor gitu kan. Otomatis di situ aku agak sedikit merubah caraku ya kan, yang tadinya cuma jualan produk gitu kan, tapi juga gimana biar mitra-mitra kita juga bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu kan. Jadi yang di periode kedua aku rubah adalah caraku untuk bisa prospek ya, caraku prospek ke orang tuh seperti apa. Awalnya tuh tadinya kan aku cuma fokus nih, produk ini manfaatnya ini. Terus Subarasi adalah ini, A sampai Z dijelaskan itu seperti itu ya. Nah, waktu itu kan periode pertama terbantu karena COVID ya. Ternyata di periode kedua, COVID sudah mulai mereda. Ternyata aku nggak bisa lagi pakai cara itu gitu loh. Jadi waktu periode pertama tuh orang orang nggak kita prospek pun karena dia butuh produknya, dia nyari kita gitu kan. Tapi di periode kedua, COVID sudah mulai reda, otomatis kebutuhan akan produk kan berkurang gitu ya. Nah, jadi selain aku follow up mitra-mitra yang sudah ada, aku juga agak ubah cara prospekku gitu ya. Jadi aku cerita tentang diriku, aku branding tentang diriku, bukan bukan lagi tentang produknya semata seperti itu.
Nah, tadi ada yang tanya lagi nih, caranya gimana? Aku ceritanya kenapa aku gabung, apa yang aku perjuangkan, manfaat yang dirasa, ya, apa rencana sama mitra, terus komitmen aku sama bisnis ini seperti apa. Jadi itu aja. Jadi rata-rata mitra yang sudah gabung pengen juga nih rasa bonus gitu ya, otomatis mereka bisa tiru. Nah, kalau di sosmed juga rata-rata yang gabung sama aku mirip-mirip aku, nggak begitu pinter ngomong gitu ya. Otomatis begitu mereka bisa branding juga dirinya, kan nggak perlu ngomong ya, cuma buat caption gitu kan, foto dan sebagainya, rata-rata bisa tiru seperti itu. Jadi bersyukur sih di periode kedua itu aku bisa naik satu kelas jadi Ronin gitu ya. Nah di periode ketiga sama di periode ketiga karena caranya udah dapat nih gitu kan ya jadi dikembangin lagi. Nah karena periode ketiga income-nya sudah mulai banyak jadi ketemu orangnya lebih jauh lagi seperti itu. Jadi roadshow-nya lebih jauh lagi. Waktu itu pikiranku seperti ini teman-teman. Aku toreda dulu gitu ya biar ada bukti gitu kan. Nah biar aku Ronin aku harus punya tiga teman toreda di kiri, tiga teman toreda di kanan. Nah begitu aku mau samurai tiga teman yang toreda kiri ini sebisa mungkin gimana caranya mereka jadi jadi Ronin gitu ya. Nah, yang kanan juga tiganya jadi Ronin seperti itu. Otomatis aku samurai. Di periode keempat juga gitu. Bagaimana tiga Ronin ini, yang kiri dan kanan gitu ya, masing-masing mereka jadi samurai. Otomatis aku pasti Shogun seperti itu. Jadi fokusku sebenarnya nggak banyak-banyak orang ya. Ya tiga ini aja seperti itu. Nah, kemarin harusnya kan 2024 tuh kan aku Shogun tuh. Harusnya kan tahun ini aku Daimyo. Kalau mengikuti targetku gitu ya teman-teman. Ternyata aku nggak belum naik gitu kan. Nah, jadi artinya belum tentu naik juga. Nah, jadi aku koreksi diri lagi nih, apa yang kurang gitu kan ya. Waktu itu dapat sharing dari mentor, kalau misalnya kita mau daimyo, ya kan kita harus minimal punya dua atau tiga shogun ya, masing-masing jalur gitu kan ya. Kalau misalnya untuk mitra-mitra terlalu berat ke shogun gitu kan, otomatis bisa diturunin nih, ya kan. Satu shogun itu ganti dengan tiga samurai gitu kan ya. Misalnya samurai masih masih agak susah nih biar mitranya bisa capai gitu kan ya. Nah intinya satu samurai itu bisa diganti dengan enam toreda seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya shogun susah, ya udah satu shogun tiga samurai, ya kan? Terus misalnya satu samurai berarti tiga ronin. Kalau misalnya dibanding ke toreda, satu samurai itu bisa harus punya enam toreda seperti itu untuk gantikan satu samurai. Nah jadi sekarang fokusku tangga karena kan tahun ini belum naik ya, kan targetku satu tahun tuh harus naik satu kelas gitu kan ya. Tahun ini kan belum naik nih, masih bertahan di shogun gitu kan. Jadi aku tinggal lihat ya member-memberku kanan kiri yang sudah capai peringkat gitu kan ya, lihat performa mereka juga, lihat juga performaku gitu kan. Nah, kalau misalnya yang tadinya misalnya tahun ini dia toreda gitu, tahun kemarin toreda gitu ya, sebisa mungkin gimana caranya kalau misalnya dia performanya bagus gitu kan ya, kita support juga ke daerahnya buat acara gitu kan ya, biar bisa dia kronin atau misalnya dia sudah ronin gitu ya, gimana caranya aku bisa support gitu kan, biar dia bisa ke samurai. Jadi otomatis yang aku targetin bukan cuma aku sendiri, tapi juga mitra-mitraku seperti itu. Jadi kalau misalnya aku mau naik, otomatis mitra-mitraku juga harus naik seperti itu. Jadi belum tentu Pak ya, belum tentu naik cepat, lebih cepat, belum tentu juga periode berikutnya itu bisa bertahan ya. Jadi ada juga ya teman-teman dari member-memberku tuh yang mungkin tahun kemarin mereka capai peringkat gitu kan. Tapi tahun ini mereka malah drop gitu kan. Otomatis peringkat nggak capai gitu ya. Otomatis THR juga nggak capai seperti itu. Nah itu tuh kalau aku pribadi teman-teman kalau misalnya aku udah berusaha untuk support gitu ya, misalnya udah berusaha untuk roadshow atau misalnya buat apa namanya acara gitu kan ya tapi misalnya dari pribadinya sendiri tidak ada keinginan gitu ya tidak ada usaha lebih gitu kan ya ya udah nggak apa-apa aku tinggal lihat yang lain-lain lagi siapa yang mau benar-benar sama-sama ikut naik seperti itu gitu Pak Angga. Oke, oke, next pertanyaan. Tadi kita bahas tentang, oh ya, Kalau pertumbuhan kata si itu. naik. Oke, tadi Cici ada bahas sedikit tentang pertemuan. Hmm. Seberapa besar faktor ikut pertemuan ini dalam kalau kita bukan cuma achieve rank doang, tapi kita mau income yang lebih stabil, income yang lebih besar. Seberapa penting kalau dari seorang Sisilia? Sangat-sangat penting karena disitulah nafasnya Hmm. jadi ada momen-momen tertentu yang aku ngerasa aku juga lagi slow gitu ya lagi down semangatnya gitu kan ya. Jadi aku harus ambil aura-aura positif orang lain. Jadi sebisa mungkin yang aku deketin adalah sumber sumber api. Nah, sumber api kalau di bisnis jaringan ya pasti pertemuan gitu ya. Apalagi memang kalau eh, apa komunitasnya kita belum pernah ada di situ gitu kan. Kalau misalnya kita sudah pernah ada, kita sudah sering ikut, kan kita udah tahu nih orangnya seperti apa gitu ya. Nah, contoh kayak kemarin yang waktu di Kalimantan bulan Agustus kalau nggak salah tuh kalau nggak salah bulan Agustus ya. Nah itu aku nyamperin daerah-daerah yang memang belum pernah aku samperin, ya kan. Kalau bisa dibilang di situ tuh jalur besar ya, jalur besar. Cuman aku pikir ya udahlah, aku cobalah belajar dari tim lain.
lihat gimana mereka bisa jalanin, gimana semangatnya gitu kan ya. Terus ya minimal lah testimoni-testimoni lain gitu ya di luar yang sudah aku pernah dapat gitu kan ya. Nah, di situ tuh ya puji Tuhan banyak sekali sih pembelajaran yang aku lihat gitu kan. Yang waktu itu di Palangkaraya lah contohnya. Palangkaraya waktu itu LOP, besoknya ada LOP lagi di daerah lain ya yang berapa jam gitu kan. Nah, di situ tuh aku lihat leader-leader lain ini untuk bisa mencapai daerah itu kalau nggak salah 5 atau 6 jam gitu. Nah, kebetulan daerah itu lagi hujan besar dan lagi banjir gitu loh. Nah, tapi mereka semangatnya luar biasa dan ya puji Tuhan LOP-nya juga terlaksana dengan baik gitu kan ya. Banyak juga yang apa closing, banyak yang gabung dan jumlahnya juga besar-besar ya nominal gabungnya gitu kan ya. Jadi aku pikir kalau misalnya aku yang down gitu kan ya, cuma karena misalnya datang terus mitra nggak mau jalan gitu kan ya, gimana dengan orang-orang di sini gitu kan, demi memperjuangkan acara ini mereka rela tuh ngelewatin banjir, hujan besar gitu kan. Nah, terus juga yang waktu di Flores ya, Flores di bulan 9 kalau nggak salah, itu perjuangan banget juga sama Mbak Desi. Mau ke dari Momere ke NB, kita ngelewatin longsor 2 kali gitu ya. Cuman ya puji Tuhan bersyukur karena ditemenin sama orang-orang positif gitu. Jadi udah bawa enjoy gitu kan ya. Nah, tapi begitu tiba di tempatnya, acara terlaksana dengan baik gitu kan. Ternyata di sana juga ada mitra-mitra kita yang nunggu gitu, yang nunggu kita gitu kan. Karena kan ke situ tuh aku pernah 1 tahun 3 kali, tapi habis itu aku skip selama setahun gitu kan. Jadi udah ke sana 2 tahun yang lalu belum ada lagi gitu kan. Nah, tapi yang tadinya kita ngerasa kita ditantang sama longsor 2 tempat itu tadi, nah begitu nyampe ternyata kita ditunggu gitu kan ya sama mitra kita dan mereka terharu ketemu apa segala macam gitu kan. Nah itu luar biasa banget tuh, yang tadinya ngerasa ngapain sih gitu kan jauh-jauh longsor lagi gitu kan ya, tapi begitu mitra semangat ketemu kita kayak terharu gitu kan ya, aduh semangatnya jadi berlipat-lipat lagi kayak gitu. Jadi Pak Angga, kalau yang namanya pertemuan untuk aku itu sangat-sangat penting ya, terutama bagi kita yang mungkin ngerasa sekarang tuh lagi down, lagi ngerasa kayak aku nih ngapain sih gitu kan, tujuanku ngapain sih aku ngerjain ini gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman bisa dapat gambaran atau dapat insight baru gitu ya dari tempat lain, ya kan, dari tempat lain terserah teman-teman mau kemana gitu. Yang penting kalau misalnya kita mau terbakar, pastinya kita harus deketin sumber api seperti itu. Kayak gitu, Pak Angga. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi, eh oh ini, seberapa penting? Tadi kita ada bahas dari sisi pertemuan, kita ada bahas dari sisi Sisil ini jalanin AFC seperti apa. Terus gak bisa diamnya Sisil nih kayak gimana ya kan? Seperti tadi ada timnya bilang demam, meriang katanya kalau nggak ini. Saya nggak tahu ya, tapi kan banyak alasan dan tujuan orang untuk ikut bisnis AFC sih. Ada Hmm. yang mereka mau sehat, mau konsumsi produknya. Ada yang mereka mau mau income-nya bertambah gitu kan. Ada yang Hmm. mereka mau jalan-jalan gratisnya. Saya nggak apa-apa deh income-nya segitu-gitu aja. Yang penting saya tiap kali ada trip saya achieve gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kan banyak macam ya. Tapi kalau boleh ditanya kayak begitu, kalau untuk dari Cisil sendiri, ini pertanyaannya nggak ada yang saya udah briefing juga ya. Oke. Seberapa penting jatuh cinta kalau di bisnis ini, Ci? Oke, Nah, jadi tujuan kali ya. Ngapain ya, gitu ya jadi di sini gitu takutnya ya. kan kalau misalkan ada yang kadang-kadang kayak terpaksa gitu loh, Ci. Maksudnya kayak, Hmm. oh iya saya harus harus achieve, saya harus dapat 50 juta nih sebulan karena kebetulan keluarga saya butuh nih 50 juta satu bulan. Itu kan jatuhnya jadi pressure gitu loh. Jadi Hmm. bener-bener tertekan banget atau apa. Dan kayak kalau Ci Sisil saya lihat nih kayaknya udah lebih ke arah jatuh cinta kalau sama FC. Kayak apa ya? Kayaknya nggak ada yang kayaknya tim Cicisil atau mungkin nanti Cicisil Daimyo udah baik-baik aja dari sisi income dan dari sisi apanya. Menurut saya kayak tipe orang kayak Cicisil ini tetap akan gerak. Entah ngapain aja saya nggak tahu deh. Tapi tetap akan jalan-jalan, tetap akan Mungkin gerak. balik gitu ya. Yang penting gerak Bener gitu. nggak? Coba bener nggak? Iya, Bener kan? Nah itu tuh. benar. Makin besar Itu. income kayaknya mainnya makin jauh. Nah itu kan artinya gini loh Ci. Ya saya tahu ya. Maksudnya namanya manusia. Biasanya kalau orang ngomong manusia emang nggak ada puasnya. Tapi kalau menurut Hmm. saya itu justru kayak sekarang gini, kita berbisnis di AFC, contoh misalkan Cicisil, saya mau punya rumah 20 miliar, misalkan gitu ya, punya mimpi gitu loh. Saya mau punya rumah 20 miliar, punya mobil 10 miliar, oke. Tiba-tiba di satu hari tercapai. Tercapai Amin. Cicisil punya itu. Ya pasti tercapai, tinggal tunggu waktu itu sebenarnya kan. Nah Ya, terus, amin. tiba-tiba udah selesai kayak begitu, Cicisil nggak di rumah lagi tuh. Pasti keluar lagi tuh. Nggak mungkin tuh menikmati rumah 20 miliar sama mobil 10 miliar. Pasti, ya kan. Coba kalau nggak percaya, saya tanya tim Cicisil kan banyak nih yang datang nih. Coba bener nggak? Saya baru ngeliat satu doang dari Desi doang ya kan yang bilang benar. Saya cuma mau tahu dari Cicil bener nggak Kan udah tipsnya sering gitu ya kan. ikut. Nah, itu kan artinya udah jatuh cinta, Ci. Maksudnya Ya. nyaman. Nyaman gitu ya. Cicil nyaman untuk jalanin ya. Hmm. Seberapa penting nyaman menjalankan bisnis AFC dibandingkan dengan adanya pressure atau tekanan entah dari luar atau entah dari dalam keluarga. Oke, kalau bisa dibilang sih makin hari itu makin semangat gitu Pak Angga. Kalau Hmm.
tujuan awal kan sama dengan semua orang ya. Awalnya kan mama sakit, terus terpuruk secara ekonomi gitu kan ya, banyak utang. Ya awal-awal itu biar biar mama ada perbaikan kesehatan, terus biar bisa bayar utang gitu kan, biar bisa bayar cicilan gitu kan ya. Karena kan aku dari perusahaan sebelumnya langsung dipecat tuh di hari kedua aku gabung FJ langsung dipecat gitu kan. Nah otomatis kan nggak ada sumber penghasilan lain, mau nggak mau ya harus belajar di sini gitu kan. Nah untuk numbuhin jatuh cintanya tuh lumayan lumayan butuh proses juga gitu ya. Yang awal-awal kan konsumsi produk kan mama, aku belum nyoba gitu kan ya. Nah awalnya kan mikir mama ini bener nggak sih enak gitu kan ke badannya, jangan-jangan nanti karena nggak enak sama aku gitu kan. Nah untuk numbuhin keyakinan terhadap produk juga aku juga butuh waktu ya. Jadi dengar lagi dari member, dengar lagi dari teman-teman yang lain, dari tim lain dan sebagainya gitu. Jadi awal-awalnya sama dengan semua orang ya, kebutuhan akan produk dan otomatis juga untuk finansial gitu kan. Nah seiring sejalan begitu lihat ternyata penghasilannya bisa sebesar itu, karena kan jujur aja teman-teman aku mulai jalanin bisnis jaringan itu dari 2014. Jadi ini kan sudah 11 tahun ya di bisnis jaringan. Ini adalah bisnis jaringan ketigaku teman-teman. Jadi 2014 itu aku pernah jalanin produk juga 1,5 tahun. Terus aku pernah jalanin asuransi 5 tahun gitu ya. Nah karena mama sakit makanya gabung di FC. Sekarang sudah 4,5 tahun. Nah jujur aja teman-teman paling enak paling enak FC. Paling enak FC. Jujur aja penghasilannya tuh berkali-kali lipat ya dari bisnis-bisnis sebelumnya. Terus main paling jauh juga di AFC. Sebenarnya di asuransi aku udah mulai roadshow teman-teman ya dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, sama paling jauh tuh di NTT itu cuma Lembata doang. Nah, puji Tuhan di AFC aku mainnya lebih jauh lagi ya dari Aceh sampai Papua seperti itu. Nah, terus ngelihat nih dari perkembangan tim. Kalau dulu aku di asuransi 5 tahun, timku 22 ribu orang. Nah, sekarang kan per setengah tahun nih. Ternyata tadi pagi aku cek itu ada 68.500 sekian gitu ya. Jadi kan makin cepat lagi berkembangnya. Terus dari segi perbaikan kesehatan gitu ya, perbaikan kesehatan yang kalau aku lihat di daerah-daerah ya, kan aku senangnya ke desa-desa, senangnya ke pulau-pulau gitu kan ya. Nah, itu tuh kayak apa ya? Maksudnya perubahan kesehatan mereka dari yang sebelum dan sesudahnya tuh kayak banyak sih banyak dari mitra itu yang seperti dalam tanda kutip mukjizat gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika melihat orang bisa baik, bisa lebih sehat seperti itu dan mereka sangat-sangat bersyukur, kita juga ikut bahagia gitu loh. Nah, kita artinya bahagianya juga beda gitu kan ya. Jadi kita datang ke situ tuh ternyata kita jadi punya manfaat gitu ya ke orang-orang yang kita datangin gitu kan ya. Apalagi kan daerahnya belum pernah kita tahu gitu kan ya, sampai sejauh mana kita juga nggak tahu gitu kan ya. Tapi begitu kita sampai, kita tuh sudah dianggap kayak keluarga seperti itu. Nah, itu ketika dapat keluarga baru lagi, otomatis bahagianya juga nambah lagi gitu kan ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus makin ke sini kan kalau dari segi kehidupan ya puji Tuhan ya membaik teman-teman semua, satu persatu impian juga sudah tercapai gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Pak Angga bilang Sisil nggak bisa diam di rumah, itu tuh pernah aku dapat dapat komen ya dari memberku. Memberku nih manggil aku Cece gitu kan. Cece tuh ngapain sih gitu kan ya? Udahlah di rumah-rumah enak, nyaman gitu kan ya, terus juga mobilnya nyaman. Ngapain ke desa-desa, ke pulau yang nggak tahu di mana gitu kan? Bawa motor lagi kemana-mana gitu. Hujan, panas, kering di badan kayak gitu. Tapi bagi aku happy aja teman-teman ya, karena nyamperin orang satu-satu gitu kan ya, bisa bagi informasi baik gitu kan ya, terus ada yang membaik juga dari segi kesehatan dan finansial, itu bagi aku bahagia yang lain lagi. Dan bahagia itu tetap ada terus kayak gitu, jadi sampai dibawa pulang pun tetap ada terus. Dan aku juga ada bahan cerita lagi ke member-memberku yang lain seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang jatuh cinta sekali ya, ya kalau kita udah merasa tiap hari makin hari makin semangat, berarti kita sudah berada di tempat yang tepat kayak gitu Bang. Nggak usah Oke. banyak-banyak. Ya, ya, ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Oke. Dari tadi saya ada ngelihat gini, Ci. Tadi ingat yang Ci Sisi bilang ada 5 langkah. Boleh diulang nggak, Ci? Oke. Terakhir. 5 langkah. Oke, teman-teman. 5 langkah prospek ala Sisil. Sebenarnya nggak ala Sisil juga sih. Udah dengar dari sana-sini gitu kan ya, udah dipraktekin. Dan rata-rata mitra itu bisa tiru. Sebenarnya kalau di bisnis jaringan, kekuatan bisnis jaringan itu ketika mitra bisa niru apa yang kita buat kayak gitu. Jadi, langkah yang pertama, cerita kenapa gabung. Atau kenapa beli produk AFC. Ya, jadi dari tadi sebenarnya aku lagi prospek teman-teman semua, cuman saya kan udah pada member ya. Tulis sih, kenapa gabung? Bentar, aku tulis di chat ya. Oke, kenapa gabung? Terus yang kedua, apa yang diperjuangkan? Tiga, manfaat yang udah dirasa. Walaupun misalnya belum ada bonus nih, dari produk juga bisa.
Ini pasti semua orang bisa tiru lah. 4, apa rencana sama calon mitra. 5, komitmen. Sudah. Sudah teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Nah, itu ya teman-teman ya. Tadi nanya-nanya. Oke, jadi hari ini bukan yang ada pertanyaan, tapi karena semua pertanyaan yang tadi dikasih pun emang udah terjawab sama si Sisil tanpa sadar, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain itu nanti aja ya. Maksudnya lebih karena, oh iya, lebih baik gimana caranya prospek orang kalau nggak ada dana apa segala macam. Itu nanti. Nanti saya akan ada undang orang juga yang memang untuk khusus kalian tanya-tanya kayak begitu juga. Ya, penghujung-penghujung acara ini ya, kita masih 1 bulan lebih lagi acara. Hari Senin ini dengan format yang ini. Nanti kita format baru di tahun depan. Oke? Thank you Cisil untuk waktunya, untuk sharingnya, Thank you, untuk Bangga. ilmunya ya, ilmunya semoga teman-teman bisa ikutin lah kalau ada yang cocok kira-kira mau diikutin boleh banget gitu kan. Mana tahu jadi kayak Cisil juga Shogun kan Ji? Ya samurai Amin, dulu. amin, amin, amin. Lebih banyak Shogun nanti dapat semua 575 juta. Iya. Jadi biar Shogun karena dari tahun ke tahun ranking yang paling sedikit itu satu Daimyo, kedua Shogun. Nah, gitu ya, Nah, Bangga ya. kalau Pareda sampai samurai itu udah banyak banget kan karena artinya rata-rata orang nyangkutnya di samurai gitu ya biasanya ya karena kaget tuh dari 200 500 ribu tiba-tiba Ke dari 5 segitu ribu. oh, itu pening tuh pala kadang-kadang tuh kan naik 5 kali lipat jadi itu makanya orang-orang pada nyangkut itu makanya kenapa pencapaian sebuah shogun itu udah hampir yang paling tinggi ya teman-teman ya jadi saya cuma bisa bilang yang dibilang sama Sisil valid tapi kalau kalian cocok kalau misalkan kalian awalnya nggak kayak Cisil nih yang demen keluar-keluar apa segala macam gitu biasanya main online doang kalian mau ngikutin Cisil yang ada ntar kalian sakit tipes ya jangan kalau orang ini terbalik teman-teman justru tipesnya kalau nggak kemana-mana ya kan gitu jadi jangan disamakan ya tapi kalau kira-kira cocok boleh diikuti boleh ya Ci ya diikutin aja ya nggak dipatenin gitu Boleh. Terbuka untuk umum. nah silakan ya teman-teman dan itu juga tadi Cisil bilang pertemuan itu adalah nyawanya dari bisnis ini lebih ya kalau dari sisi Cisil kan dia lebih suka offline gitu kan jadi pertemuan segala macam harus hadir. Uh, Sama kayak nanti di Jakarta kita ada acara Grand LOP tanggal 17 17 Desember. Desember. Di Sisil pasti hadir tuh, ya kan? Kalau kalian mau ngobrol-ngobrol langsung, kayak ini orang cocok nih sama gua nih kayaknya dari sisi bisnisnya, cara jalan ini segala macam. Ah, mau belajar lagi maksudnya. Datang aja di acara tanggal 17 langsung ketemu orangnya. Si Sisil ya, mau tolong dong Ci ajarin ini saya mau. Ya, itu silakan deh sudah sendiri kalau yang itu udah bukan urusan saya, kalau yang itu udah urusan masing-masing ya, teman-teman ya. Tapi yang penting kalian bisa datang di tanggal 17 Desember di Alam Sutra di tempat biasa, tempat kita grand launching produk-produk kita itu acaranya di situ. Tiket masih tersedia di AFC Dikasih. Connect. Oke, itu aja. Terima kasih Cisil dan teman-teman semuanya untuk waktunya malam ini untuk sharingnya dan thank you juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan sudah nonton acara hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu kita ada acara LOP untuk belajar tentang cara presentasi lah ya produk perusahaan dan sisi bisnisnya. Jadi dari tadi dijelasin Toreda sampai Bushido ntar ada yang belum member masuk sini bingung apaan tuh Bingung. Toreda sampai Bushido kan nanti dijelasin di hari Rabu teman-teman oke Oke, oke makasih Pak Angga. Makasih thank you teman-teman semua. Cici. Oke Sampai jumpa selamat lagi. malam Malam. selamat beristirahat semua dadah